ya kayak bapak gitu. Nanti ketemu di jalan, ini ya Ustaz, mau kemana Ustaz? Ya kadang-kadang ya tukang sampah, ya tukang taksi gitu. Walaupun kalau di sekolah di luar negeri kan Ustaz juga gitu. Nah ini kalau Syekh itu biasanya memang orang yang diposisikan sebagai guru. Wafihi di dalam adab seorang penuntut ilmu dengan gurunya itu isna asyara nau'an minal adab. Jadi adab dengan adab itu beda. Sering kita yang belajar di fakultas adab itu ini bukan adab, fakultas adab itu kepanjangan. Jadi, kalau adab itu tunggal mufrad, kalau adab itu sama. Al-awwal yang pertama, adab yang pertama, yang baghi talib. Kalau yang baghi takyuk yani yang Solonya sayuran. Sayurannya harusnya begitu. Ditalibi bagi seorang penuntut ilmu ayyuqaddiman nazra, supaya melakukan penelitian apa saja. Trans ini kalau orang mencari ilmu harus begitu, atau lembaga pendidikan yang sedang mendidik anak-anak bangsa, anak-anak umat ini, guru-gurunya terus diupdate dalam kerangka bagaimana menciptakan atau bisa mendidik akhlak yang mulia itu. Wal adab minhu, dan tata krama darinya, dari guru itu. Wal yakun in amkana mimman sabatat ahliyatuhu, dan hendaklah jika memungkinkan, nah ini tambahan, orang yang memang sudah ditetapkan keahliannya, kepakarannya, jadi memang istilahnya ilmunya itu ada sanatnya, begitulah. Jadi an. Jangan sampai hanya an Google, an Instagram, itu repot. Ya, harus ada sanatnya. Mimman sabatat ahliyatuhu watahakokot syafaqatuhu. Nah, ini jarang nih jarang. Jadi yang telah terrealisir jelas apa namanya, belas asihnya, kasih sayangnya itu terbukti. Nah, ini kalau diterangkan nanti nggak selesai. Sekarang bablas saja. Intinya kita lagi menggali apa yang sudah ditulis oleh Hadratus Syekh dalam buku ini. Memang tidak dalam posisi untuk menerang-nerangkan panjang-panjang. Wa zaharat muru'atuhu, dan sudah nampak muru'ahnya. Muru'ah itu sudah pernah kita bahas itu. Jadi bukan hanya dia meninggalkannya haram, tapi juga meninggalkan hal-hal yang bisa mendatangkan keharaman. Wastaharat siyanatuhu, dan sudah populer kebersihannya. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Dan dia guru yang terpilih itu adalah orang yang paling baik mengajarnya
dan paling baik di dalam memberikan pemahaman. Ini dalam konteks ini termasuk kalau dalam konteks sekarang ini ya, dengan teknologi, dengan media begitu. Fa'an ba'di salaf dan diriwayatkan dari sebagian salaf orang pendahulu kita, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Ini agama, ya. Maka lihatlah dari mana kau mengambil agama kalian. Ini menekankan bagaimana pentingnya guru yang mempunyai standar-standar yang tadi disampaikan tadi. Jadi yang pertama. Wasana yang kedua, yajtahidu ayyakuna syaikhu mimman lahu 'alal 'ulumi syar'iyyah tamamut tila' walahu mimman yutaqu bihi min masyayikhi asrihi kasratu bah wa tulu istima' la mimman akhadhal ilma an butunil awraq. Nah, ini. Wasani dan yang kedua, supaya berusaha, orang yang mencari ilmu supaya berusaha agar gurunya itu, akan jadi guru itu orang-orang yang mimman law 'alal umsaniyah tamamul ilm. Orang-orang yang dia itu punya apa ya, literasi ilmu syariat yang dia banyak menulis, banyak membaca gitu. Jadi bacaannya itu kuat gitu loh. Tamamul ittila'. Jadi sempurna bacaannya, banyak membaca. Banyak membaca. Banyak membaca berarti banyak yang dibaca. Banyak yang dibaca berarti banyak buku-bukunya. Kalau semua ke perpustakaan kan repot. Kira-kira guru yang akan kita ambil ilmunya itu punya buku enggak, punya perpustakaan enggak, ya kira seperti itulah. Terus kalau punya perpustakaan, maksudnya baca apa enggak ya? Kalau punya perpustakaan gampang gitu ya, tapi bacanya itu yang pertama. Yang kedua, wa mimman lahu yusaqu bihi min masyayikhi ausrihi, dan dari orang-orang yang telah dipercaya dari masyayikh zamannya. Istilahnya recommended lah, kan? Mau belajar di mana? Saya mau belajar di Syekh A. Di mana Syekh semuanya yang lain. Apakah direkomended? Oh iya, kalau dia memang luar biasa ilmunya. Ya, jadi direkomended kasratu bahsin. Nah, repotnya. Ini yang ideal sekali. Banyak sekali melakukan penelitian. Penelitian bukan penelitian karena proyek, bukan karena sekedar pangkat atau derajat akademik, memang ya punya senang untuk meneliti, wa tulu ijtima' dan panjang pertemuannya. Kalau sekarang ya menghadiri seminar-seminar, diskusi, kalau kekinian ya webinar gitu, begitu ya. Itu saran dari Hadratus Syekh ini luar biasa ya ini. Terus yang harus dihindari, la mimman akhadzal ilma an butunil awraq. Jangan berguru kepada orang yang mengambil ilmu dari kertas-kertas ya, kertas-kertas ya, jadi hanya sekedar kutu buku saja, ya kutu buku saja sudah sulit, itu pun supaya dihindari. Ya. Walam ya'rif bi suhbatil masyayikh al-khuzzah. Jadi dia hanya dikenal ahli baca, ya, tapi tidak mengenal berteman atau bergaul dengan masyayikhul hazza, guru-guru yang cerdik gitu. Qala Imam Syafi'i, kata Imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu, man tafaqqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam. Jadi barang siapa yang mendalam fikihnya dari buku-buku saja, kedalaman buku-buku saja, maka dia akan menyia-nyiakan hukum. Apa itu yang banyak bacaan, yang banyak bukunya saja masih
berbahaya. Apalagi gurunya kan miskin gitu ya. Gurunya miskin, bahasanya miskin, literasinya miskin. Yang kedua. Wasali yang ketiga ayang qadari syaikihi. Nah, ini kalau tadi itu sumber-sumber namanya ilmu, sumber-sumber belajar, guru-guru harus dikenal tadi. Yang kedua tadi, yang ketiga sang banyak aspek moralitas ya. Yang ketiga ayang qadari syaikihi fi umurihi wala yakhruju an ra'yihi wa tadbirihi. Yang ketiga, seorang murid, seorang santri, seorang penuntut ilmu, tentunya nurut sama gurunya. Nurut lah di dalam urusan-urusannya dan tidak keluar dari pendapat gurunya. Jadi jangan ngeyel sama guru itu. Sama guru kok ngeyel. Gitu. Iya di depan tapi di belakang nggak pernah dilaksanakan. Jangan sampai keluar dari pendapat guru dan apa yang diurus oleh guru, yang diatur oleh guru. Bagaimana sikap seorang guru seorang murid di hadapan guru? Bal yakunu ma'ahu kal marid at-tabib al-mahir wa yasta'miruhu fima yaqsiduhu wa yatakharra ridahu fima ya'maluhu wa yubaligh fi hurmatihi wa yataqarrab ila Allah bi khidmatihi. Sudah semakin jarang orang yang melaksanakan adab-adab seperti ini. Jadi posisi murid dengan guru itu seperti posisinya orang sakit dengan dokter. Dan dokternya bukan sembarang dokter, al-mahir. Dokter yang ahli ya. Fayastamiruhu fima yaqsudu. Sehingga seorang guru itu, seorang sakit itu kayak apa sih? Saking inginnya sembuh itu, apa yang dikatakan dokter itu nurut saja. Sebelum bayar, mungkin malah nawar. Kalau kok murah dokter, ada nggak obat yang mahal lagi? Mungkin begitu. Mau dibeli dan mau diminum. Nah ini seorang murid itu begitu. Seperti seorang sakit di hadapan dokter yang ahli, ya, dia akan selalu melaksanakan apa yang dituju, yang dikehendaki oleh guru. Wa yataharra ridahu fima ya'maluhu. Jadi saya berusaha untuk mendapatkan ridho dari gurunya. Ridho itu apa sih? Supaya gurunya itu puas. Di tempat itu ridho itu puas itu. Ridho Allah fi ridho walidain. Sebenarnya kan Allah akan senang puas dengan seorang kalau orang tuanya itu senang dan puas. Jadi bagaimana supaya mendapatkan ridhonya. Kalau yang belum pernah mengalami jadi santri di pesantren mungkin agak sulit membayangkan ya. Pesantren yang luar biasa itu. Jangankan kata-katanya kayak kalau santri itu di pesantren tradisional. Isyaratnya saja itu diperhatikan. Kedipan guru saya ini maksudnya apa itu diperhatikan supaya dapat ridhonya. Wa yubalighu fi hurmatihi. Ini memang dianjurkan oleh Hadratus Syekh supaya sangat menghormatinya. Jadi tidak hanya sekedar menghormati, yubaligh fi hurmatihi. Menyangatkan dalam menghormatinya. Jadi kalau di pesantren itu seorang murid nggak berani melihat mata gurunya. Dalam rangka untuk menghormati. Wa yataqarrabu ila Allah. Dan supaya senantiasa mendekatkan kepada Allah, takarub kepada Allah dengan cara apa? Takarub kepada Allah dengan cara bikhidmatihi, dengan melayani guru. Santri-santri itu kalau diperintah guru itu senangnya bukan main. Nunggu-nunggu, ya Allah kapan saya diperintah oleh guru saya. Itu santri dulu ya, bukan santri sekarang. Wal ya'lam anna dhillahu li syaikhihi izzuhu, dan supaya ketahui bahwa merendahkan diri di hadapan syekhnya itu adalah suatu kehormatan. Wa khudu'u lahu fakhruhu, dan ketundukan dia kepada gurunya itu adalah suatu kebanggaan. Wa tawaddu'u lahu rif'atuhu, dan tawaduknya seorang murid kepada gurunya adalah merupakan derajat ketinggian. Luar biasa ini penghormatan
murid para guru kalau mengikuti perspektif apa yang disampaikan oleh Hafiz. Ini baru 3. Warabi'u yang keempat, ayangdura ilaihi bi'ainil ijlal wa ta'zim. Jadi yang keempat kita kalau melihat guru itu melihatnya dengan penuh penghormatan, mengagungkan dan menghormati. Gurunya itu nggak ingin dihormati itu, tapi itu adatnya begitu. Sebagai santri, sebagai penuntut ilmu. Wa ya'taqidu fihi darajatal kamal, dan meyakini pada guru derajat kesempurnaan ya. Tapi ya proporsional lah ya mungkinnya maksudnya ya. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi, dan itu lebih dekat mendapatkan manfaat dari ilmu gurunya itu. Jadi kalangan pesantren itu ada kekhawatiran ya, kalau tidak menghormati guru itu khawatirnya nanti ilmunya tidak manfaat. Ilmunya itu tidak menjadikan takwa kepada Allah, tidak menjadikan dekat kepada Allah. Dan doa yang biasa sampaikan itu selalu ada itu. Allahumma fa'na bima yang fa'una, ya Allah berikan kami ilmu yang manfaat. Fa'inna. Qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, sami'tu salafa, saya mendengarkan salaf, yaqulun, mereka mengatakan, man lam ya'taqid jalalata ustadihi la yuflih. Biasanya kok ekstrim sekali, bukan ekstrim itu begitu tradisi nilai etos mencari ilmu, cara ada mencari ilmu itu. Apa artinya? Barang siapa yang tidak meyakini keagungan gurunya, maka dia tidak akan layu, tidak akan bahagia. Wala yukhatibu syaikhahu bi ta'il khitab wa kafihi. Nah, ini bahasa Arab ya. Jadi jangan sampai berbicara dengan gurunya ya, dengan ta'il khitab. Ta'il khitab itu apa? Anta. Ila ina anta, nggak boleh itu menurut syekh itu. Maksudnya kamu, guru mau kemana kamu? Guru kamu ini gimana? Gitu. Ya. Dan juga tidak kafihi. Bika, kan K itu sama dengan anta. Jangan sampai menggunakan bika, itu bika dan anta. Wala yunadihi bi ismihi, dan jangan memanggilnya dengan namanya. Mat, mau kemana Mat? Padahal gurunya Muhammad. Ya, kalau orang Indonesia itu sering gitu ya. Orang namanya bagus-bagus Muhammad panggil Mat. Orang sudah ustad itu dipakai us atau tat, mau kemana tat? Nah, ustadnya sih enggak ingin dihormatin. Tapi ya ini murid ya, murid pada guru. Nanti yang gini-gini terus yang jadi guru terus mentang-mentang jadi guru, kamu harus menghormati saya kamu. Nanti nggak manfaat ilmu bukan begitu. Namanya dalilnya nggak tepat itu. Dalil guru sendiri, dalil murid sendiri. Bal yaqulu, tapi dia wala yunadi di sini tidak mengambil dengan namanya, bal yaqulu, tapi ucapkan ya sayyidi, ya ustazi, wahai tuanku, tuanku. Maka di dalam beberapa daerah itu ada gelarnya tuan guru, ya kan? Tuan guru. Nah, gitu. Ya, di Jawa kiai, ustaz. Ini juga ya ustazi, ya guruku. Ustazi, biarnya tat. Tat itu kan bukan ustaz. Antara ustaz dengan ustaz. Kalau ustaz mana stadion. Ustaz. Jadi sudah manggil stadion itu. Ustaz Maguwarjo itu stadion Maguwarjo. Ya ustaz. Wala yadhkuruhu aidan fi ghaibatihi bismi. Jadi tidak menyebut dengan namanya bukan ketika ketemu saja, tapi juga tidak menyebutkan juga ketika tidak bersama dengan gurunya itu, jangan menyebutkan dengan namanya saja. Nah, jadi kalau harus menyebutkan namanya,
illa makrunan bima yush'iru bi'azimihi. Kecuali dibarengi dengan sesuatu yang menunjukkan masih mengagungkan, memuliakan gurunya itu. Kemarin itu si Mamat ngomong apa? Padahal gurunya nggak boleh. Anjuran ini. Jadi apa? Kemarin Syekhuna, Ustazuna mengatakan begini. Orang Syekh al-Ustaz kaza. Syekh dulu, Syekh. Guru kita mengatakan seperti ini. Wa qala Syekhuna. Gitu. Orang bizalika. Maka beliau Hadratus Syekh selalu menunjukkan qala imamuna. Berkatalah imam kita. Kalau biasanya akademik kan kata imam ini begini, ya Allah, ya tidak salah, anget, tapi ya itu sebetulnya secara adab itu nggak salah. Bahkan kata Nabi, ya kan? Gimana? Ya memang kalau Rasul ya, tapi kan kalau rasa bahasa di Jawa, kata Nabi kan dengan kata yang lainnya, baik, yang tempat nih. Wal khamisu yang kelima, wal khamisu ayya'rifa lahu haqqahu wa la yantalahu luhu wa ayyad'u lahu muddata hayati wa ba'da mamati. Yang kelima, supaya mengetahui hak-hak dia. Jadi guru itu punya hak yang menjadi kewajiban santri, murid. Walayan salau fadu, lupakan begitu saja guru. Ya silakan itu ya. Udah tamat ya udah lupa gurunya. Kalau enggak yang punya kesan banget itu malah kalau sudah jadi orang hebat itu melihat gurunya malah disalib mungkin. Enggak tahu, enggak mau tahu gitu ya. Jangan gitu. Nah, itu kita loh, nasihat kita ini. Jangan lupa guru itu punya luar biasa apa namanya keutamaannya. Dan ini sekali ya kita semua ya. Wa ayyad'u lahu muddata hayatihi wa ba'dana. Dan supaya senantiasa mendoakan gurunya sepanjang hayatnya, gurunya masih ada, wa ba'dana itu. Dan setelah gurunya meninggal, itu hebatnya santri itu begitu, nggak putus dengan selesai sekolah, selesai mondok, nggak doanya terus. Karena gurunya itu juga nggak pernah putus mendoakan. Coba lihat kalau khotib-khotib yang ini, yang punya murid perhatiannya besar itu, sampai ketika khutbah saja, Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil khair. Jadikanlah ya Allah kami, anak-anak kami dan murid-murid kami min ahlil khair, jadi orang-orang yang baik. Wala taj'alna wa iyyahum min ahlil dhail. Jangan jadikan dan mereka anak kami, murid-murid kami orang yang tidak baik. Makanya ketika itu ulama-ulama itu malam tahajud itu mendoakan santrinya. Wa yura'i dzurriyyatahu. Bukan hanya gurunya dan juga memperhatikan keluarganya. Waribau kerabat-kerabatnya. Wa wuddaihi. Jadi orang-orang yang disayanginya. Terus apa lagi? Wa yata'ahadu ziyarata qabri. Dan senantiasa selalu dari waktu ke waktu itu untuk ziarah kuburnya. Wal istighfar lahu, memintakan ampunan kepada Allah kepadanya. Wasodaqatu anhu, sodakoh yang pahalanya diberikan untuk gurunya. Wa yasluku fis samti wal huda maslakahu. Jadi dan berjalan fis samti maksudnya
di dalam ya jalan. Ini ada bawahnya ada footnote-nya. As-samtu at-thariq. As-samtu sebetulnya at-thariq yaitu jalan. Wa huwa aidan hay'atu ahli khair. Dia juga bagaimana tingkah laku orang-orang yang baik. Jadi seorang murid itu harus meniti jalan, meniti petunjuk sesuai dengan maslakahu perilakunya. Apa yang dilakukan itu ikuti. Wa yura'i fid din wal ilm, dan supaya memperhatikan agama dan ilmunya adatahu. Jadi tidak hanya ilmunya itu apa saja yang diajarkan, apa yang dihafal. Bukan itu, tapi juga apa tradisi yang dilakukan oleh guru-guru kita dalam menjalankan ilmu. Ya. Wa yata'addabu bi'adabihi, dan beradab sesuai dengan adab-adabnya, wala yada'ul iqtida'a bihi, dan tidak meninggalkan selalu mengikutinya. Jadi karena saking cintanya sama guru, sama aja orang sangat cinta sama Rasul itu, sering ada istilahnya full sunnah. Pokoknya apa saja diikuti Rasul itu. Walaupun ada yang perilaku Rasul yang tidak mesti diikuti, umpamanya ya. Tapi karena saking senangnya, orang kalau senang kan yang mengikuti. Jadi kalau dulu kami itu sering melihat ada santri-santri itu, apa saja yang dilakukan oleh gurunya, kiainya itu diikuti. Gurunya pecinya miring, ikut miring gitu. Kanan, kiri gitu. Kenapa kamu ikut? Nah, guru saya begitu. Gitu. Ada yang begitu itu. Wasadisu yang keenam, ayatasabbara ala jafwatin tasduru minasyaikh au su'i khuluqihi. Jadi yang nomor 6 itu seorang murid, seorang penuntut ilmu harus sabar kalau menemukan sifat keras yang keluar dari syekhnya. Namanya syekh, guru kan manusia juga. Umpamanya ketemu guru, walaupun mestinya idealnya menjadi contoh, tapi satu saat ada su'i khuluqihi, ada akhlak yang jelek umpamanya. Supaya sabar. Wala yasuddu an dzalika min mulazamatihi. Kalau ketemu syekhnya keras, namanya akhlaknya ada sesuatu akhlak yang kurang baik, itu jangan sampai menghalangi untuk selalu bersama dengan guru, belajar dengan guru. Wa'tiqadi kamalihi, dan menyempurnakan, meyakini kesempurnaan. Jadi istilahnya ditakwil gitu. Kalau gurunya melakukan seperti itu, itu kan guru itu lagi nguji kesabaran kita itu. Itu namanya ketika takwil gitu. Nah ini sih setelahnya ini. Wa yata'awwalu li af'alihi allati yadhharu anna shawab khilafuha ala ahsani ta'wil. Jadi kalau melihat ada sesuatu yang nampak itu tidak baik, itu murid itu mentakwil. Jadi mengalihkan apa yang dilihat kasat mata itu ditakwil bahwa itu mesti maksudnya begini, maksudnya begini. Ya tentu dalam batas-batas yang wajar ya. Wa idza jafahu syekh ibtada'a huwa bil i'tizar wa uzhiru dzambi lahu wal 'itab 'alaihi. Jadi kalau umpamanya syekhnya, gurunya itu ada perilaku yang ya tidak menyenangkan begitu ya, si murid itu malah mendahului untuk minta maaf gitu. Jadi kan nampaknya yang salah itu gurunya, tapi muridnya itu malah mendahului minta maaf. Saya punya guru saya, syekh saya itu luar biasa, berpesantren itu, namanya Kiai Haji Muzakir Hidayat Abdurrahman. Dia itu kemana-mana itu kalau ketemu orang itu selalu minta maaf gitu, selalu minta maaf. Walaupun mungkin orang itu baru ketemu. Wa azhara dzanbalahu, dan menampakkan bahwa yang salah itu dirinya, si murid itu.
wal ataba alaihi. Ini di dalam footnote itu dikatakan ista'tabahu fa'atabahu istardahu. Maksudnya minta kerelaan, menunjukkan kesalahannya dan minta kerelaannya supaya dimaafkan. Yang demikian itu seperti itu, fa inna dzalika abqa limawaddati syaikhihi. Yang demikian itu lebih mengekalkan rasa cinta kasih gurunya. Ala tauqifihi fima fihi. Fadilatun wa ala taubihihi ala ma fihi naqisatun au ala kasalin ya'tarihi au ala taksirin yu'ani. Jadi yang demikian itu akan mengalah kasih sayang kecintaan guru atas hal-hal yang diarahkannya ya, terus-menerus memberikan bimbingan keutamaan ya. Wa ala taubihihi ala ma fihi naqisatun, dan di dalam mencela hal-hal yang memang itu kurang. Jadi kalau dinasihat guru ya diterima dan meyakini oh itu memang kurang saya. Jadi malah terima kasih kepada gurunya lah. Au ala kasalinnya akarihi, bisa jadi guru itu marah dan sebagainya karena kita malas. Karena malas, maka gurunya sedikit marah. Au ala taksirin yu'ani, atau karena traidor. Suruh menghafal tidak ngapal. Suruh baca tidak baca. Suruh mengulang tidak mengulang. Suruh beli buku, enggak beli buku. Suruh mengulang tidak mengulang. Au ghairu dzalika, atau yang lain-lain mimma fi iqafi alaihi wa tawfihi irsyadu wa islah. Jadi atau yang lainnya di mana itu termasuk hal-hal yang ketika guru itu memberhentikannya atau mencelanya atau menunjukkannya atau memperbaikinya. Jadi ada pertimbangan. Kita takwilkan, kita artikan, kita pahami bahwa itu ada maksud pendidikan lah begitu. Wa yu'addu dzalika minasyaikh min ni'amillah bi'tina'i syaikh bihi wa nadri ilaihi. Yang demikian itu dari syekh itu suatu nikmat dari Allah. Kalau ada syekh yang telaten, kadang-kadang perlu marah, itu malah harus disyukuri. Karena berarti syekh itu sangat memberikan perhatian. Fa inna dzalika amyalu liqalbi syekh, yang sikap yang seperti itu lebih melunakkan hati syekh, wa ab'asu 'alal ittina bi masalihi, dan lebih membangkitkan untuk memperhatikan kebaikan-kebaikan. Wa idza awqafahu syaikhu ala daqiqatin min adabin, ketika suatu saat syekh itu memberhentikan pada hal-hal yang sangat detail tentang tata krama atau kekurangan, sadarat minhu, yang keluar darinya dari murid maksudnya, ka'ayya'rifuha min qablu, seperti umpamanya syekh mengetahuinya sebelumnya, fala yazhar an kana arifan biha, ya, maka jangan menampakkan dia kalau dia sudah tahu sebelumnya, wa ghafala anha, dan lupa darinya, bal yashkuru syekh, tetapi dia harus berterima kasih kepada syekh ala ifadati, atas penjelasannya terhadap hal itu, wa'tinaihi li amri, dan bagaimana perhatian dia kepada urusannya. Fa in kana lahum fi dzalika udhrun, tapi kalau umumnya suatu saat perbuatan yang dilakukan itu ada alasannya, ka'an i'lamu syekh bihi, ka'anna i'lamu syekh bihi aslah fala ba'sa. Jadi kalau umumnya melakukan sesuatu yang kira-kira membuat syekh itu tidak senang, tapi sebenarnya ada uzur syar'i, ada alasan yang kuat, maka sampaikan, ya kan? Hal seperti itu nggak apa-apa, ya kan? Itu kalau itu memang lebih baik. Wa illa tarakahu, ya kalau tidak ya udah tinggalkan. Illa ayutaroktaba ala tarkibayanil udri mafsadatun fi ma yatahayyanu ilam. Kecuali walaupun itu ada alasan yang ada udzur syar'i, tapi kalau disampaikan itu menjadi tidak baik, ya sudah.
namanya tidak, kalau ada akibat yang tidak baik, ya udah, jangan diberitahu. Ya, intinya menjaga perasaanku. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sampai 6, ada 12, ini baru separuh. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kesehatan kita dan bisa istiqomah mencari ilmu, dalam beramal, dan pada saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.